ada orang yang non Katolik, dua-duanya sudah menikah di agamanya. Jadi ini suami istri sudah menikah secara non Katolik karena dua-duanya non Katolik, lalu dua-duanya ini lalu dibaptis, maka pernikahan mereka ini ya sudah menjadi sakramen. Iya, bukanya lama karena masih opo, karena tadi tidak dengar apa-apa. Itu kan lalu nanti jadi komunikasinya kan baik gitu loh. Ya ditemani atau bertemu, jangan hanya sibuk kerja ya, makanya sesibuk apapun beri waktu untuk pasanganmu. Jadi menyediakan waktu. Jadi jangan hanya menyisakan, nek menyisakan yo nek siso nek gak. Ada sesuatu nih. Oke, next question. Oke, Ramo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ramo. Ini juga banyak yang menunggu gitu ya, mempertanyakan pertanyaan terus ini, Ramo. Apa pendapat gereja tentang pernikahan beda agama, Romo? Jadi ada beberapa case nih, Romo. Case-nya adalah single sama-sama single, jadi single sama single. Beda agama gitu ya. Tapi beda agama. Lalu single sama yang sudah pernah menikah, entah itu yang Katolik ataupun yang non Katolik. Kalau yang Katolik berarti yang sudah mengurus apa tadi? Pembatalan sakramen begitu ya. Lalu yang satunya, case yang terakhir itu single sama yang belum atau tidak bercerai, Ramo, tidak mengurus pembatalan sakramen. Jadi misalnya nih yang non Katolik itu juga masih terikat dalam pernikahan, atau yang Katoliknya ini case-nya itu tidak bisa berpisah, Ramo, begitu. Itu ada 3 case begitu, Ramo. Jadi pendapat Ramo tentang pernikahan beda agama tadi seperti apa? Jadi kalau nikah beda agama itu halangan. Nikah beda agama itu halangan. Halangan. Nah, jadi halangan itu membuat pernikahan itu tidak bisa sah. Maka diperlukan yang namanya dispensasi. Dispensasi. Kalau nikah beda gereja, misalnya Katolik dengan Kristen, itu beda gereja, itu yang dibutuhkan adalah izin kepada ya ordinaris wilayah. Biasanya yang memberikan izin itu adalah VICAP. Gitu. VICAP. Berarti ngurusnya sampai VICAP ya? Ya, jadi dispensasi maupun izin itu ngurusnya di situ kalau di Keuskupan Surabaya. Itu yang pernikahan single tapi beda agama. yang Jadi Kristen tadi ya. Ya itu namanya Atau sama aja? beda gereja sama beda agama. Itu dibedakan seperti itu. Jadi kalau beda agama itu masuk dalam halangan. Halangan itu ya perlu dispensasi supaya pernikahan itu nanti jadi sah. Oke. Kalau Adi itu ada kasus gini, Romo. Adi kalau ini di teman saya ya, teman saya Adi, dia kebetulan itu yang perempuan, sebut saja siapa ya, misalnya Rocky misalnya. Oh, perempuan kok Rocky namanya ya. Perempuan namanya mungkin Melati. Melati. Anggap aja si Melati ini dia Katolik, Romo. Dia Katolik. Lalu kebetulan dia punya pasangan yang non Katolik dan non gereja. Ya, anggap aja non Katolik, Beda non gereja. agama. Beda agama, Ya. betul ya. Mereka ingin menikah tapi, Romo, sebenarnya. Sebenarnya mereka saling mencintai dan mereka dah berkomitmen untuk menikah. Dan saat nanti mau menikah, mereka itu ya udah, aku memperbolehkan kamu ke gereja, aku memperbolehkan kamu untuk berdoa dengan agamamu sendiri. Itu gimana, Romo, kalau seperti itu? Tapi case-nya yang beda agama tadi fokus sama agamanya sendiri juga. Iya, dia fokus dengan Jadi agama fokus sendiri. dengan agamanya masing-masing begitu, Romo. Iya. Jadi itu nanti sebelum menikah mereka harus menandatangani beberapa surat. Beberapa surat. Oke. Surat atau perjanjian begitu ya. Jadi pihak yang bukan Katolik itu tetap mengizinkan pihak yang Katolik untuk beribadah atau mengimani hidupnya. Jadi ya mengimani itu artinya ya dia pergi ke gereja, berdoa dengan tata cara Katolik, itu dia tanda tangan. Lalu yang kedua itu adalah janji untuk mendidik anaknya sesuai dengan ajaran iman Katolik.
atau sudah Berarti dengan kembali ajaran lagi sama gereja. yang tadi ya tentang Iya, hal pendidikan, pendidikan, ya. ya, meskipun Harus bed- dididik secara Katolik. Meskipun sama beda pun tetap harus didik secara Katolik. Jadi itu nanti dua-duanya pihak yang Katolik dan yang bukan Katolik itu tanda tangan di hadapan Romo. Oh. Berarti bisa ya Romo ya. Jadi tetap bisa. Ya, itu nanti di dalam surat pengajuan surat dispensasinya itu ada beberapa alasan. Jadi ada yang demi iman, lalu demi adanya kemungkinan dari pihak yang bukan Katolik menjadi Katolik, adanya pandangan umum. Ini mungkin sudah pacaran lama begitu, lalu nggak menikah karena beda agama, lalu itu bisa jadi seperti itu. Ada dispensasinya dengan alasan-alasan di mana ini adalah demi iman bagi yang Katolik. Oh begitu. Lalu case yang tadi Romo, yang pernah pembatalan sakramen dan lain sebagainya itu bagaimana Romo? Kalau yang sudah jadi status liber itu tidak terikat di dalam perkawinan atau status bebas. Itu ya sama dengan orang yang belum pernah menikah. Berarti Jadi dianggap hitungannya single ya? Iya, hitungannya single. Tapi kalau yang belum sah, belum libel tadi ya Romo, berarti tidak bisa Iya. sakramen lagi di gereja ya Romo? Tidak bisa menikah di gereja Katolik. Oh gitu. Jadi menikah seperti yang biasa kita lihat dalam upacara pernikahan di dalam gereja seperti itu. Oke. Nah ini Romo, kayaknya sudah terlalu banyak ya Iya, banyak pembahasannya ya. Heeh. Ini Romo, mana ya? Ini pasangan gini, case-nya adalah mereka itu awalnya bukan dari orang Katolik. Oh ya. Jadi mereka anggaplah Non Katolik gitu aja ya. Lalu di perjalanan kehidupan rumah tangganya mereka itu pengen masuk ke Katolik. Ya. Tapi case-nya mereka sudah pernah menikah. Jadi sudah menikah lalu pengen masuk Katolik. Itu apakah perlu setelah dibaptis itu apakah perlu untuk menikah ulang gitu Romo di gereja Romo? Menerima sakramen pernikahan maksudnya. Iya ya? betul. Jadi sebenarnya dengan dibaptis itu mereka sudah, apalagi kalau dua-duanya dibaptis, itu langsung otomatis membuat pernikahan mereka yang terjadi di tempat lain sebelumnya itu menjadi sakramen. Oh berarti itu otomatis jadi sakramen Ya, gitu. Jadi nggak perlu menikah ulang gitu ya Romo di gereja. Tetapi juga tidak dilarang. Tidak dilarang tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika ada orang yang non Katolik, dua-duanya sudah menikah di agamanya. Jadi ini suami istri sudah menikah secara non Katolik karena dua-duanya non Katolik, lalu dua-duanya ini lalu dibaptis, maka pernikahan mereka ini ya sudah menjadi sakramen. Jadi tidak ada kewajiban untuk menerima sakramen pembaruan pernikahan. Bahasanya pembaruan. Jadi kalau toh mereka mau pengen ya tetap diperbolehkan. Maksudnya gitu. jadi ya mungkin ada dari hatinya kok kurang sreg ya itu bisa dibantu dengan cara seperti itu. Lalu kalau ada pasangan-pasangan yang pembaruan itu berarti case-nya tuh yang seperti apa Romo? Antara orang yang Katolik dengan Katolik atau orang Katolik dengan non Katolik yang menikah di luar gereja Katolik. Oh berarti pernikahan beda agama tetapi tidak menikah di gereja. Ya. Lalu ketika pengen balik ke Katolik perlu pembaruan. Ya. Oh perlu begitu. adanya Jalurnya begitu. Pembaruan pernikahan. Ini kalau dihitung dari tadi tuh hukumnya tebel ternyata ya. Ya. Tak kira ini cuma bahas pernikahan ya. Bahas pernikahan ini yang cuma Ya ampun, pusing. Kok ribet. Terakhir nih Ramo. Terakhir sudahlah. Ini sudah kayaknya yang penontonnya pun juga aduh gitu ya. Kok ternyata banyak banget ya yang dibahas ya gitu. Terakhir Romo. Nasihat dari Romo untuk pasangan-pasangan di luar sana Romo. Entah itu calon pasangan atau pasangan-pasangan yang sudah mengarungi bahtera ini. Pesan nasihat dari Romo gitu. Sebagai penutup untuk obrolan kita pada malam hari ini Romo.
Meskipun hanya pesan ini banyak ya. Waduh. Setidaknya ada 8 ini. Lanjut Romo, monggo lanjut. Kami siap mendengarkan. Jadi sebenarnya kalau Paus Fransiskus itu memberikan 10 nasihat untuk pasangan. 10. Jadi silahkan dicari di Google banyak. Saya hanya di sini mengulangi itu saja, mengingatkan itu saja. Jadi saya tidak menambah nasihat-nasihat yang lain. Yang pertama itu sesibuk apapun itu beri waktu untuk pasanganmu. Sesibuk apa? Komunikasi. Ya. Masuk nih Jadi, sama topik yang tadi. Memberi waktu itu juga mungkin. Ya, beri waktu ya. Ya ada waktu bersama untuk ya ditemani atau bertemu, jangan hanya sibuk kerja ya, makanya sesibuk apapun beri waktu untuk pasanganmu. Jadi menyediakan waktu. Jadi jangan hanya menyisakan, nek menyisakan yo nek sisa nek gak. Itu kelihatan sepele ya. Ya menyediakan waktu Iya. bagi pasanganmu. Pasangan. Lalu yang kedua itu adalah dengarkan. Mau mendengarkan. Mungkin di situ banyak persoalan. Mungkin dari Anda sendiri sebagai entah sebagai suami atau sebagai istri itu punya masalahnya masing-masing. Tetapi dengarkan pasanganmu. Mereka mau bercerita apapun meskipun itu kita tidak bisa atau Anda tidak bisa memberikan solusi, tetapi dengan mendengarkan itu artinya kita juga memberikan hati, memberikan perhatian. Terkadang orang itu hanya butuh didengarkan. Itu sudah lego gitu loh. Jadi dengarkan, jangan menghakimi. Jadi mendengarkan. Meskipun itu tadi kita tidak bisa memberi solusi, ya tetapi kita diajak untuk mendengarkan. Lalu yang ketiga adalah menerima, saling menerima. Dalam kondisi apapun. Ya, jadi tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Perlu untuk menerima pasangan sebagaimana pasangan itu adanya. Jadi ya kita, karena ya tadi kita tidak menikah dengan malaikat. Kita tidak menikah dengan orang yang 100% itu baik gitu ya. Jadi menerima itu ya segala kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dan kekurangannya begitu. Jadi itu ya tidak maksudnya tidak untuk salah satu, tetapi dua-duanya itu saling menerima. Lalu selanjutnya jangan pendam amarah. Ini nasihat Paus Fransiskus itu jangan memendam amarah. Silent treatment ya kayaknya jadi, kalau bahasa nek marah lalu meneng aja itu. Iya benar. Silent Ya, treatment. itu Paus Fransiskus ngomong itu nanti hanya akan jadi bom waktu. Betul. Komunikasikan, selesaikan secara dewasa. Jadi sebagai pasangan. Nah, ini juga jangan pendam amarah, ini juga nantinya soal komunikasi. Kadang orang punya masalah dengan pasangannya, lalu ya tidak bisa dipungkiri ya, setiap keluarga atau pasangan itu selalu ada masalah-masalah di dalam hidup mereka, dalam hidup berpasangan itu. Maka ya ini tadi jangan memendam amarah. Toh kalau misalkan ketika curhat dengan orang lain, hendaknya itu berimbang. Berimbang ini maksudnya gini. Misalkan pasangan itu cerita kepada temannya. Nah, temannya ini hanya mendengarkan satu sisi, ini namanya golek bolo, bukan menyelesaikan. Berarti kalau mendengar harus dari dua sisi. Jadi intinya yaitu supaya jangan memendam amarah, selesaikan itu untuk menyelesaikan tadi. Jadi diselesaikan secara dewasa. Lalu selanjutnya selalu ucapkan 3 kata ajaib. 3 kata ajaib. Apa Tolong, itu? maaf, terima kasih. Tolong, maaf, terima kasih. Ya. Lalu saling percaya. Saling percaya. Jadi sebuah keluarga atau pasangan yang diliputi dengan rasa ketidakpercayaan, curiga yang tanpa alasan, itu nanti juga akan merusak hubungan itu sendiri. Jadi saling percaya.
Toh ketika muncul ketidakpercayaan itu juga harus ada dasarnya, ada alasannya. Nah, jadi jangan lalu katanya ini katanya itu, lah akhirnya membuat tidak percaya. Lalu praduga. Jadi keluar lalu berprasangka buruk, negative thinking. Nah, jadi negative thinking itu tidak baik di dalam hubungan. Maka saling percaya. Lalu perjuangkan cintamu. Wah, mempertahankan itu berarti ya. Jadi buat cinta itu senantiasa berkobar. Kadang itu yang jadi masalah itu hilangnya rasa cinta. Karena tidak diperjuangkan. Ya sudah ada masalah ya sudah. Ya merasa berjuang sendiri. Iya. Jadi lalu juga yaitu ya sudah itu artinya ya biar waktu yang menyelesaikan. Atau ya wis pasrah, tetapi dia tidak mau mencintai lagi. Memperjuangkan cinta itu Ibaratnya wis lah terserah lah gitu ya. Itu nggak boleh ya berarti Romo. Berarti hidup tanpa cinta lagi itu berarti di rumah. itu pelan-pelan yang akan membawa keluarga itu kepada yaitu tadi entah perpisahan, entah bubar seperti itu. Jadi karena entah salah satu atau tidak ada yang memperjuangkan cinta. Jadi yang memperjuangkan itu harusnya ya dua-duanya. Karena ini pilihanmu. Yang memilihkan bukan dari orang lain, tetapi adalah pilihanmu. Maka perjuangkan itu. Lalu berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menyakiti. Oh, oke. Diskusi bukan debat. Ya, debat pun boleh, tetapi debat jangan boleh. saling menyakiti. Oh iya, iya. Menyakiti itu berarti kalau sudah dalam niatnya itu Ingin ingin melukai, ingin melukai pasangan itu. debat boleh, pendapat boleh, tapi tidak untuk melukai. Jangan saling menyakiti. Berarti Jadi, melukai secara verbal bisa. lisan pun juga nggak boleh ya. ya, Jadi harus benar-benar dijaga. Dijaga tuh teman-teman. ya kiranya 8 itu yang bisa kalau bisa dilakukan itu sudah bagus. Ya. Siap Om ya? 8 itu berkaitan semua masalah bet ya. Jadi menyediakan waktu. Itu Ya. udah berat banget itu kalau misalnya Menyediakan waktu. Makanya aku tanyanya ke Om Ea, Iya. siap nggak Om? Oh, Kan siap yang sudah dong. berkeluarga di sini cuma Om Ea aja. Iya ya, kok bisa. Kan ya? aku juga belum. Masa tanya ke aku? Jadi menyediakan waktu, Iya, menyediakan waktu. mendengarkan. Mendengarkan. Lalu setelah mendengarkan saling menerima. Saling menerima. Saling menerima terus jangan memendam amarah. Ya, jangan Setelah jangan memendam amarah tiga kata Ajaib. ajaib. Lalu saling percaya. percaya. Lalu memperjuangkan cinta. Lalu yang Yang ke-8 beda pendapat Beda boleh, pendapat. tapi jangan saling Menyakiti menyakiti. Menyakitinya jangan. Itu garis lurusnya itu komunikasi. Oke. Nah, jadi kalau udah mulai nggak ada rasa cinta itu ya diperjuangkan. Itu kenapa nggak bisa diperjuangkan? Karena dari awal nggak memeluangkan waktu. Wah itu berkaitan tuh runtut itu. Anda akan merasakan itu. Nggak, maksudnya mengancamnya itu lebih ke itu apa namanya mengingatkan kembali ya. Karena awal-awalnya tuh dari awal tuh saling mungkin karena saking sibuknya kita sendiri kan. Satunya Nggak sibuk, ada waktu. nggak ada waktu. Karena nggak ada waktu, akhirnya nggak ada pembicaraan. Nggak ada komunikasi. Nah, akhirnya Akhirnya Saling curiga. Terus akhirnya silent treatment. jadi cenayang Bener semua. ya. Bener ya, masalahnya akan kemana-mana. Iya. Akhirnya nggak ngomong 3 kata ajaib itu. Oh, iya. Akhirnya yang Terus muncul ya Tidak memperjuangkan cinta. Terus Masak gak? Wes. Enggak, Mah minta tolong masak dong. Ya kan enak ya. kalau nanti istrinya bilang masak gak, kamu kira aku pembantumu? Berantem lah itu. juga ketika sudah dimasakkan ya terima kasih. Iya, terima Oh iya kasih. benar. 3 kata ajaib. Ya terkadang itu merasa bahwa itu sudah tugasmu sehingga saya tidak perlu ngomong terima kasih, saya tidak perlu ngomong tolong. Iya. Misalkan gini, ketika ada yang pasangannya itu baru pulang kerja itu malam-malam. Pulang kerja malam-malam. Oke. Malam-malam. Lalu rumahnya kan sudah dikunci. Itu ya. Lalu ketok-ketok. Ketok-ketok mungkin karena istrinya mungkin sudah tidur ya. Misalkan Ya, yang nggak pulang sengaja. ini suami. Iya. Ini istrinya sudah tidur. Untuk diketok, untuk dengar lalu
jalan membukakan pintu itu kan juga sudah Effort. butuh waktu gitu Iya, loh. butuh waktu. Lalu ketika sudah dibukakan tidak mengucapkan terima kasih malah ngomel-ngomel. Kok lama sekali? Nah, jadi karena merasa bahwa Itu "Loh, kudunya tugasnya." tugasmu sudah untuk Membukakan nunggu aku pula. untuk membukakan pintu. Nah, jadi ketika dibukakan pintu bukan terima kasih lalu ngomel-ngomel. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu, Berarti benar. harus terima kasih sayang gitu Terus ya. capek-capeknya harus kayak gitu teman-teman. Kalau aku Berarti, gini berarti walaupun capek tetap terima kasih sayang. Sayang tolong buka pintunya sayang. Makasih. Gak gitu. Mah gak gitu aku mah ya. Aku biasanya gini kalau misalnya secapek-capek aku Aku minimal nggak ikut-ikut. minimal aku senyum be. Jadi misalnya bukanya lama aku kadang aku tahu kita kan kadang capek ya, udah capek mungkin karena mungkin tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Aku tahu usahakan tetap senyum. Setelah dibukanya aku senyum. Jadi dia langsung balas senyum. Udah. Itu rasanya hati itu udah capeknya Walaupun udah hati hilang. kayak suwe nih. Kalau merasa yang di rumah ini tadi ya merasa kok bukanya lama, yo minta maaf lah. Maaf. Iya. Karena Bukanya lama. iya bukanya lama karena masih opo karena Iya. tadi tidak dengar apa-apa. Itu kan lalu nanti jadi komunikasinya kan baik gitu loh. Tak kira cewek itu nggak ada kata maaf ya? Salah ya? Cewek ada kata maaf kan ya? Coba. Kamera jangan kan. Nanti dibully netizen ya, cewek-cewek loh. Masalahnya di sini cuma saya ini ya cewek nih. Banyak lagi kita ada dapat Iya. banyak informasinya Beb. Banyak. Tuntas pertanyaannya hari ini Tuntas Romo. pertanyaannya kita juga dapat 8 cara untuk tetap Nasihat menjaga hubungan dengan rumah pasangan. tangga. Nanti kalau lupa bisa lihat di bawah ini. Oh, editor tolong Editor tolong ya. Tolong nih. ditulis supaya 8 ingat. nasihatnya jadiin Buka. ini apa namanya judul. Ya udah Romo, kayaknya sudah terlalu banyak yang kita bahas pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak Terima Romo kasih banyak, untuk Ya, ilmunya. terima kasih. Semoga saya yang belum menikah dan teman-teman yang sudah menikah bisa memperjuangkan cinta kami masing-masing. Amin. Moga Terima teman-teman yang kasih. belum menikah juga jangan takut untuk menikah ya, karena akan dibimbing mulai dari awal itu ada kanoniknya dan sampai nanti menikahnya pun juga dibimbing. Ya Romo ya. Ya, jangan kumpul Kucing. kambing dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Terima untuk kasih teman-teman ya. semuanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali Amin. lagi nanti di centak yang berikutnya. Bye bye. Mari duduk santai, buka hati dan telinga, cerita nyantai, tapi syarat makna. Dari iman Katolik yang kaya, buat harimu jadi lebih bermakna. Centak, cerita nyantai seputar Katolik.